di surga. Terima kasih, kami mengucapkan syukur atas kasih dan cintamu. Malam hari ini kami akan membaca firman-Mu. Mudah-mudahan firman-Mu ini menjadi pelita bagi jalanku dan tertanam di dalam hati kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menuntun hati dan pikiran kami, supaya kami bisa merenungkan setiap firman-Mu yang sudah Engkau tanamkan di dalam hati kami. Firman-Mu adalah janji-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, kuserahkan pembacaan Alkitab malam ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa kuasa dan kemuliaan-Mu selalu melingkupi dan selalu melindungi di dalam setiap kami. Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang belum bisa hadir, kiranya Engkau menyertai dan menyentuh hati mereka untuk berkeinginan untuk merapat ke 231 channel Rumah Kasih, sama-sama membaca firman-Mu. Terima kasih Bapak, kuserahkan ibadah pembacaan Alkitab ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan selanjutnya monggo Bunda Berta untuk pertama membaca ayat 1 sampai 3 ya, di perikop kejahatan manusia. Silakan Bunda Berta, waktu dan tempat dipersilakan Roger. Kejadian 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dilanjut ayat 4, 5, dan 6. Ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Dilanjut. Roger, terima kasih Adik Mercy dan Bunda Berta. Dan ayat yang ke-7 sampai ke-10 ya, saya bacakan. Begini firman Tuhan, ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang, binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Untuk selanjutnya ayat 9 dalam perikop riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan untuk ayat yang ke-10 dipersilakan untuk Bunda Wiwi. 10, 11, 12. Silakan Bunda Wiwi. Haleluya. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet.
Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak, benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Dilanjut ayat 13. Terima kasih. Jalur saya kembalikan Om Mitu. Roger, terima kasih untuk Bunda Wiwi. Dan selanjutnya yaitu ayat 13, 14, 15, Mami Ria Aurel. Ayat yang ke-13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat yang ke-14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. 16, buatlah atap pada bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah. Kembali. Roger, terima kasih Mami Ria. Dan untuk ayat iya ya 16 ya. Iya Opa, silakan Opa. Terima kasih Opa. Dan selanjutnya ayat yang ke 19 sampai di sini cuma 22 ya. Itu untuk Bunda Lodia, silakan langsung sampai ayat 22. Bunda Lodia Roger. Ayat ke-19 ya. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya pelihara di hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala, ayat ke-20, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpilih hidupnya, dan engkau bawalah Mungkin Bunda Ludia terkendala sinyal ya. Gitu ya untuk saudaraku. Saya baca dari ayat 21 dan mohon maaf ya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terima kasih untuk pembacaan Alkitab Alkitab Kejadian ya. Mungkin untuk selanjutnya sebagai rangkuman saya serahkan untuk Bunda Berta. Silakan Bunda Berta Roger. Baik, puji Tuhan, kita telah menyelesaikan malam hari ini Kejadian pasal 6. Jadi puji Tuhan, semuanya boleh kita lewati pada malam hari ini semua kemurahan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 6, di situ kita melihat bagaimana kejahatan manusia
bertambah banyak ya, bertambah ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya, kejahatan pun semakin bertambah. Di dalam ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang mereka sukai. Ya, ini ayat ini ada di situ dikatakan, maka perempuan berfirmanlah Tuhan. Sebentar, ini ya. Ketika anak-anak Allah, ayat 4 bagian B, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, ya. Anak-anak Allah yang dimaksud di sini ini siapa? Lalu anak-anak manusia di sini siapa? Oh, apakah manusia ini seperti kita? Lalu anak-anak Allah itu siapa? Ada yang menafsir, dulu pernah saya dengar tafsiran-tafsiran, oh anak-anak Allah ini jadi manusia katanya menikah dengan malaikat, anak-anak Allah. Mana ada, itu tafsiran sesat ya. Firman Tuhan bilang, jangan kamu sesat. Malaikat itu tidak mengawinkan. Terus bagaimana kalau itu ditafsir, itu anak-anak manusia adalah anak-anak Allah adalah anak-anak manusia? Tentu bukan ya. Ada lagi yang berkata ini anak-anak Allah, ya, kita ini manusia terus menikah dengan anak-anak manusia, oh itu setan. Jadi manusia menikah dengan setan. Itu juga tafsiran yang salah. Mana ada setan bisa menikah dengan manusia? Setan itu roh, sedangkan manusia ini daging. Bagaimana bisa? Jadi itu semua, oleh sebab itu biarlah kita, itu sebabnya pentingnya kita ini menggali Alkitab. Siapa terus anak-anak manusia, anak-anak Allah yang dimaksud di sini? Anak-anak Allah adalah keturunan Enos. Itu disebut anak-anak Allah karena sesudah lahirlah seorang, kita lihat di dalam 4 ya, Kejadian 4 ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan, memanggil pada zaman itu, zaman mereka itu penyembahan berhala ya. Dilihat bulan, disembah bulan. Dilihat matahari, disembah matahari. Dilihat mereka menyembah matahari, oh mereka menamakan ini dewa terang ya. Dilihat bintang-bintang, mereka sembah bintang-bintang. Mereka berkata bintang-bintang adalah tentara langit. Dilihat pohon-pohon yang besar, ikan-ikan yang bagus, disembah sama mereka. Demikianlah keadaan mereka, dan mereka hidup jalannya sendiri. Lalu siapa anak-anak manusia di situ yang dikatakan anak-anak manusia? Ya, anak-anak manusia itu keturunan Kain. Jadi mereka itu kawin, keturunan Enos adalah anak-anak Allah, sedangkan anak-anak manusia dikatakan keturunan Kain. Jadi mereka bertambah jahat ya. Mereka bertambah jahat, tetapi ada satu yang mata Tuhan tertuju kepada satu pribadi, yaitu Nuh. Di dalam tadi yang kita sudah baca 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dikatakan di ayat 9, Nuh hidup bergaul dengan Allah, hidup bergaul dengan Allah. Di situ dia Alkitab kita menerjemahkan dengan hidup bergaul dengan Allah, tapi kalau di aslinya dia memakai hidup berjalan ya, kata berjalan karena dia memakai kata yithalek ya. Yithalek dari kata dasar halek, artinya itu menjadikan kehendaknya di bawah pengawasan orang lain dan mengikuti orang tersebut. Jadi dia memakai kata berjalan, hidup bergaul, berjalan ya, itu yithalek ya, bergaul. Nah, King James mau menerjemahkan dengan kata walk ya. Jadi walk itu berjalan, itu King James menafsir dari kata halak tadi, yithalek tadi, kata kerjanya halak. Nah, dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Karena
Nuh seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nah, jadi mari kita mau belajar hari ini dari pribadi Nuh ya. Nuh ini mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Demikian pun kita ini mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Nah, kita mudah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Tanggung jawab kita apa? Hiduplah di dalam kasih karunia itu. Di mana ada kasih dan di mana ada kasih karunia, tentu di sana ada kebenaran. Amsal berkata, kejarlah kasih karunia dan kebenaran, karena kejarlah kasih karunia dan kebenaran, maka engkau akan dihormati di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur ya, Mazmur 105 ya, itu Mazmur 105 ya. Coba kita cek biar enggak salah. 105 ya. Mazmur 105 dikatakan di situ bahwa firman, jadi ini, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firmannya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Ini mengenai Abraham ya, tapi hari ini saya mau berkata bahwa Nuh ini hidup di dalam dia berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi dia mempercayai firman, dia mempercayai bahwa kita harus tahu bahwa firman Tuhan, janji Tuhan itu adalah perjanjian kekal. Oleh sebab itu saudara dan saya harus belajar percaya kepada firman Tuhan. Saudara dan saya harus belajar percaya sungguh kepada firman Tuhan. Sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, harus mempercayai firman-Nya. Tidak boleh ragu dengan firman-Nya. Karena firman itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi sebetulnya saudaraku sangat amat disayangkan kalau kita tidak suka baca firman. Karena firman Tuhan ini adalah perjanjian kekalnya Tuhan. Jadi perjanjian kekalnya Tuhan itu yaitu firman. Makanya kita harus membaca firman Tuhan menjadi satu kesukaan buat kita, menjadi satu makanan, kesukaan buat kita. Suka sekali dengan membaca firman karena firman Tuhan ini perjanjian kekal Tuhan. Demikian Nuh mendapat kasih karunia. Padahal ini Nuh orang luar biasa loh. Hanya sekali Allah berfirman pada dia menaati firman-Nya. Disuruh membuat batra dengan ukuran-ukurannya, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya, dan semua tepat dia lakukan. Disuruh buat mana, dia belum pernah lihat hujan lagi. Saya sudah pernah membawa ini kalau tidak salah di ibadah siang. Dia belum pernah tahu bagaimana itu air yang turun dari langit. Karena pada zaman Nuh itu Tuhan belum menurunkan hujan. Jadi Tuhan mengairi bumi dari dasar bumi. Dia tidak ngerti bagaimana itu air turun dari langit. Tuhan suruh buat batra, tidak ada hujan. Dia juga tidak pernah tahu modelnya hujan kayak apa. Tuhan mengairi bumi itu dari dasar bumi pada saat itu. Tuhan belum membuka tingkap-tingkap langit menurunkan hujan. Tetapi yang luar biasa dari Nuh, sekali aja Allah berfirman pada dia. Pada saat ini sekali Allah berfirman. Bagaimana dengan kita yang bolak-balik dengar firman Tuhan? Tidak pagi, tidak siang, tidak malam, bahkan mungkin kita ikut persekutuan ini, kita ikut ini, mungkin sering kita dengar dari kita tidak percaya. Amat sangat rugi kalau kita tidak percaya, karena firman Tuhan itu perjanjian kekalnya Tuhan, dan kalau perjanjian kekalnya Tuhan itu pasti digenapi, pasti Tuhan genapi. Karena itu perjanjian kekalnya Tuhan, ini firman Tuhan. Pasti Tuhan genapi. Masalahnya manusia ini seringkali tidak percaya pada firman-Nya.
Padahal firman Tuhan itu berkuasa. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya dia berkuasa. Oleh sebab itu mari hari ini kita mau meneladani pribadi Nuh. Dunia ini semakin hari semakin jahat. Tambah hari tambah jahat. Oleh sebab itu mari kita mau bergaul dengan Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus seperti bolak-balik saya bilang di modul Tuhan Yesus kita tidak lihat secara fisik. Oh, Tuhan Yesus ini di depanku, aku cinta padamu Tuhan Yesus. Ya, dari mana? Ya kita bergaul dari firman-Nya. Kasihi firman-Nya, cintai firman-Nya, rangkul firman-Nya, peluk firman-Nya itu. Itu sama dengan kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita sama mengasihi Tuhan, kita sama merangkul Tuhan, kita sama bergaul erat dengan Tuhan. Mari kita mau bergaul erat dengan Tuhan. Bergaul erat itu berjalan. Artinya berjalan tadi ya, dari kata yid halak ya, dari kata dasar, kata kerjanya halak, itu berjalan. Artinya dia berjalan sesuai, dia berjalan itu jadi perjalanan arah langkah kakinya itu mengikuti orang lain, orang yang tersebut yang menjadi panduannya. Jadi kemana orang itu, di situ. Sama dengan kita, apa yang dikatakan firman itu ya. Allah Roh Kudus akan membantu saudara dan saya melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, demikian garis besar pada malam hari ini ya. Semoga boleh membantu kita malam hari ini. Sungguh-sungguh kita percaya pada firman-Nya. Jangan ragu, jangan bimbang ya. Karena firman Tuhan itu adalah perjanjian kekalnya Tuhan buat kita semua ya. Puji Tuhan, pasti Tuhan menggenapi. Karena yang berkata ini bukan manusia. Manusia kadang dia lupa, kadang manusia tidak menepati. Tapi Tuhan bukan manusia. Karena firman itu perjanjian kekalnya Tuhan. Demikian, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan Om Netro. Shalom, amin. Terima kasih Bunda Berta yang sudah menggaris besari apa yang kita sudah bawa ya, sudah baca malam ini, yaitu firman Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Dan saudaraku semuanya yang sudah hadir mendukung program yang sama-sama kita setujui ya. Jadi mari kita terus mendukung setiap program yang ada di CH kita, CH kesayangan kita, yaitu 231 Rumah Kasih. Dan selanjutnya